بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير الأنام، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم يبعث الأنام. وبعد. Kaum muslimin dan muslimat Jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah jami'an, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan yang mulia ini. Kita dikumpulkan di salah satu majlis yang penuh dengan keberkahan, yang merupakan taman surga di dunia ini, itu majlis ilmu, sehingga siapapun yang hadir pada kesempatan yang mulia ini akan mendapatkan keberkahan, kerahmatan, dan kebahagiaan yang tentunya hal itu semua adalah bukti sebagai pertanda keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang hadir di hilaqud dzikir, majlis adzikir. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita yang hadir ini sebagai orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Menjadikan kita yang hadir ini sebagai hamba yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk setia di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan yang kita jalani ini. Karena itulah satu-satunya jalan yang akan membawa kepada keberuntungan dunia dan akhirah, dan sebab utama untuk meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat Jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah, mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan kali ini dan yang menjadi jamaah tetap di Masjid Al-Ikhlas ini menjadi orang-orang yang betul-betul ikhlas di dalam seluruh ibadah dan ketaatannya. Allahumma amin. Menjadi orang-orang yang ikhlas dalam ucapannya, dalam perbuatannya, di dalam tindak tanduknya, di dalam seluruh aktivitas yang berkaitan dengan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan sejenak, insyaallah tidak lama, kurang lebih 1 jam lebih ya, kita sejenak untuk konsentrasi agar bisa melakukan muhasabah dan mengevaluasi yang diharapkan dari kegiatan yang sedang dijalani ini, ya, menjadi bekal bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan sumber kemuliaan kita, yang menjadi sumber penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang menjadi landasan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-qalbu, hati. Allah Subhanahu wa taala menjadikan standar kemuliaan itu bukan tampilan zahir kita, akan tetapi kemuliaan tersebut dilihat dari ketulusan dan kesolehan hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan suwarikum, bentuk rupa kalian, wala ajsamikum, dan fisik jasad badan kita, akan tapi yang diperhatikan oleh Allah, yang dinilai oleh Allah Azza wa Jal, qulubikum wa a'malikum, hati kalian dan amalan-amalan kalian. Sehingga apabila hati tersebut menjadi hati yang baik, maka seluruh anggota badan akan mengikuti kebaikan itu. Tapi sebaliknya, bila hati tersebut telah rusak, baik dengan pemikiran yang menyelisihi akidah yang benar, atau syahwat hawa nafsu atau maksiat yang menyelisihi ketaatan kepada Allah, bila hati tersebut telah rusak, telah ternodai, maka anggota badan akan mengikuti kerusakan tersebut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad kita ada segumpal mudghah, segumpal daging, ya, yang apabila segumpal daging tersebut saluhat, dalam kondisi baik, sehat, selamat, maka anggota badan, jasad kita akan juga menjadi baik. Tapi sebaliknya, apabila telah rusak, fasadat, maka anggota badan juga akan menjadi rusak. Dan seluruh anggota badan kita itu sesungguhnya bila diumpamakan dalam kehidupan kita, dalam satu pasukan perang, ada pimpinannya, ada jenderalnya, ada pasukan bawahannya, ya, maka yang hati itu sebagai jenderalnya, panglimanya, dan bala tentaranya anggota badan kita, ya, kaki, tangan, ya, penglihatan, pendengaran, ya, itu diumpamakan sebagai bala tentara yang dia tidak akan melakukan sesuatu kecuali bila ada instruksi dari apa? Dari panglima. Nah, maka apabila panglimanya, pimpinannya baik dan memberikan instruksi yang baik, maka secara otomatis, ya, pasukan tersebut akan mengikuti kebaikan itu. Tapi bila panglimanya, ya, pimpinan tertingginya, ya, telah rusak, nyeleneh, menyimpang, dan memberikan instruksi yang tidak baik, maka dipastikan juga pasukan bala tentara tersebut akan menjadi rusak. Ya. Karena kita melihat bagaimana
doktrinisasi yang ditanamkan dalam ya kemiliteran tersebut. Seperti itu juga hati akan mendoktrin ya anggota badannya. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, memperhatikan keselamatan hati, ya, kesehatan hati kita adalah perkara yang lebih besar dan lebih utama dari memperhatikan kesehatan dan keselamatan fisik kita. Saya ulangi, memperhatikan keselamatan hati, kesolehan hati kita, ya, lebih besar dan lebih utama dari memperhatikan keselamatan kesehatan fisik kita. Keduanya harus diperhatikan, tapi porsinya yang lebih besar adalah batin kita, hati kita. Dan jika ya kita sejenak merenung dan bertanya dan melihat fakta kehidupan manusia, maka suatu kesimpulan yang bisa kita katakan bahwa sesungguhnya yang banyak merasakan sakit, yang banyak merasakan problem, permasalahan dalam hidup ini sesungguhnya adalah orang-orang yang sakit jiwanya, hatinya. Banyak kita mendengar orang yang sakit fisiknya, rumah sakit dibangun, ya, di setiap tempat, pelayanan kesehatan diberikan untuk menjaga kesehatan, untuk mengobati, baik untuk preventif dan juga pengobatan dilakukan. Ya. Tapi sesungguhnya yang terpapar oleh virus penyakit jiwa dan hati itu lebih banyak. Ya. Kendati corona udah tidak ada lagi, Covid tidak ada lagi, ya. Tapi sesungguhnya yang sakit jiwa itu terus bertambah. Tidak mesti dia itu gila, tapi jiwanya sakit. Maka ini yang harus diperbanyak, ya. Lembaga-lembaga kesehatan, penyuluhan, ya, penyakit jiwa, pengobatan penyakit hati. Nah, di mana tempatnya jemaah? Ya, salah satunya di rumah Allah ini. Maka kalau ada masjid dibangun begitu besar, megah sekali, kemegahannya, dan masya Allah luar biasa, dibangun di mana-mana, tapi tidak difungsikan untuk penyuluhan tentang penyakit hati dan jiwa. Maka fungsi dari ya, rumah Allah ini tidak terlampau besar. Nah, maka harus kita makmurkan rumah Allah ini seperti yang dilakukan pada kesempatan kali ini. Ini sebagai bentuk ya usaha kita memberikan penyuluhan, ya, pelayanan kesehatan terhadap jiwa-jiwa saudara-saudara kita. Karena sekarang ini yang banyak sakitlah sakit jiwa, hatinya yang banyak sakit. Sebagai bukti, banyak mana yang lebih banyak pelaku dosa atau berbuat kebaikan? Yang banyak berbuat dosa atau yang banyak berbuat kebaikan? Ya jemaah, ya, perlu dilakukan riset dulu atau gimana? Ya, tanpa riset-risetan ya udah terbukti kan begitu. Di dunia nyata, apalagi di dunia maya. Nah, tatkala itu yang lebih banyak, yang mendominan, itu berarti hati dan jiwa yang apa? Yang bermasalah. Sumbernya dari situ. Ya. Tatkala hati telah ternodai, nah, karena melakukan satu kemaksiatan dosa,
maka terus akan ternodai, ya, akan ternodai, dikotori kesucian dan kebeningan hati tadi. Nah, bila dia bertaubat, dibersihkan lagi. Tapi terus menerus berbuat dosa sehingga bintikan-bintikan tadi terus bertambah, menutupi, mengotori, ya, mengotori kebeningan dan kesucian, ya, menodai sehingga menjadi sakit, berkarat, tertutup. Bila hati telah tertutup, ternodai, ya, maka dia tidak akan melihat kebenaran lagi. Sulit untuk masuk kebaikan, petunjuk ke dalam hatinya, sehingga ucapannya tidak akan terkontrol lagi. Dia akan mengatakan perkataan yang kotor. Tangannya akan berbuat, melakukan, mengambil sesuatu yang diharamkan. Kakinya akan melangkah kepada tempat-tempat yang diharamkan. Pandangan matanya akan melihat sesuatu yang diharamkan. Pendengarannya akan mendengar sesuatu yang diharamkan. Ya, tangannya, ya, akan mengambil hak orang lain. Dia akan korupsi, mengambil duit, mengambil atau mencuri dan yang lainnya, dan seterusnya. Nah, maka jemaah sekalian rahimakumullah, penting sekali bagi kita semua untuk melakukan apa yang dikenal dengan muhasabah, mengintrospeksi, mengevaluasi, ya. Dan yang paling utama dievaluasi dan introspeksi adalah hati dan jiwa kita. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an memuji hamba-hambanya yang memiliki hati yang selamat, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan tentang kekasihnya, khaliluhu, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam yang beliau adalah Khalilur Rahman. Khalil itu lebih tinggi kedudukannya dari, ya, Al-Habib. Kalau Khalil itu lebih tinggi dari Habib. Habib itu apa artinya? Apa artinya? Yang dicintai. Maka semua berhak bisa menjadi Habib. Tamam? Bukan status yang khusus bagi orang-orang tertentu, tidak. Semua kita akan bisa menjadi Habib, tapi ada catatannya, ada syaratnya. Tapi kalau Khalil itu spesial. Khalil spesial, karena itu tingkatan kecintaan yang paling tinggi. Siapa itu? Hanya dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Law kuntu muttakhidan fi ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Allah mengangkatku sebagai khalil, kekasihnya yang paling spesial. Sebagaimana juga mengangkat Nabi Ibrahim, memilih Ibrahim sebagai khalil. Seandainya aku diperbolehkan mengangkat sama menjadi khalil, maka tentu Abu Bakar yang berhak mendapatkan yang demikian itu. Tapi semualah, ya, sahabatku. Baik. Nah, Allah di antara sifat Nabi Ibrahim, kenapa sampai menjadi Khalilur Rahman? Karena Nabi Ibrahim Nabi yang memiliki hati yang selamat. Qala subhanahu wa inna min syi'atihi, dan sesungguhnya di antara golongan atau pengikut Nabi Nuh, la Ibrahim, itu Ibrahim, idh ja'a rabbahu biqalbin salim, tatkala Nabi Ibrahim ja'a rabbahu, datang kepada Rabbnya dengan hati yang salim, hati yang selamat. Naam, hati yang selamat. Naam, ini sebagai ujian terhadap Nabi Ibrahim yang memiliki hati yang selamat,
menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang memiliki hati yang selamat adalah orang yang mendapat pujian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat lain bahwa di akhirat kelak yang akan bermanfaat adalah orang-orang yang datang menjumpai Allah Azza wa Jal, dan kita semua akan menghadap Allah Azza wa Jal, ya, akan diajak berbicara oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang menerjemahkan, tidak ada yang menerjemahkan, ya, pembicaraan kita. Akan diajak oleh Allah, ya, berbicara. Dan orang yang selamat tentunya orang yang datang menghadap Allah tatkala itu dengan hati yang selamat. Qala subhanahu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari la yanfa', itu pada hari kiamat, la yanfa', tidak lagi bermanfaat, malun wa banun, harta yang kita kumpulkan di dunia ini pada hari kiamat tidak lagi bermanfaat, kecuali bila harta yang kita dapatkan di dunia dengan cara yang halal, digunakan pada yang baik, ya, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala atau untuk, ya, pintu-pintu kebaikan, ya, maka tentunya seorang akan mendapatkan manfaat, ya, pahala dari sedekah atau infak yang dilakukannya di dunia ini. Adapun mengumpul harta kekayaan, ya, untuk hanya dipendam saja, untuk hanya, ya, dikumpulkan saja, ya, maka la yanfa', tidak bisa menyelamatkan, ya. Kemudian wala banun, dan juga anak keturunan, ya, kecuali mereka yang soleh, yang mendoakan menjadi anak yang soleh sehingga kesolehannya itu, ya, bermanfaat bagi orang tuanya, karena setiap dia beramal melakukan kebaikan, bahwa pahala dari amalan dan kebaikan tersebut langsung didapatkan oleh orang tuanya karena dia yang mendidik. Nah, itu tabungan akhirat. Tapi hanya sekadar punya anak keturunan tidak dididik, ya, maka tidak akan bermanfaat di akhirat kelak, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salam. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah, ya, pada hari kiamat tersebut dengan hati yang selamat. Hati yang selamat. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, wa as'aluka lisanan sadiqan wa qalban saliman. Ya Allah, aku memohon kepadamu lisan yang jujur, berbicara jujur, tidak dusta. Nah, wa qalban saliman, dan hati yang selamat. Nah, hati yang selamat, karena sesungguhnya yang bisa memberikan keselamatan pada hati kita, yang memperbaiki urusan kita, urusan jiwa kita, adalah Allah Subhanahu wa taala, yang hati kita ini berada di antara dua jemari tangan Allah Subhanahu wa taala. Innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Sesungguhnya hati manusia ini semuanya berada baina usbu'aini, di antara dua jemari, ya, tangan Allah, min asabi'ir rahman, dan dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang dikehendakinya. In syaa'a aqamahu wa in syaa'a azaghahu. Bila Allah menghendaki, akan dijadikan hati tersebut istiqamah, hati yang baik. Tapi bila Allah menghendaki, maka hati tersebut akan dijadikan hati yang melenceng, yang rusak, yang menyimpang. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam ini juga menjelaskan kepada kita, ya, pentingnya kita memperhatikan hati dan keselamatannya, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam banyak berdoa di waktu sujud,
Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang muqallib, yang bolak-balikkan al-qulub, hati, tsabbit qalbi, teguhkan hatiku, kokohkan hatiku, mantapkan hatiku, ya, tetapkan hatiku di atas apa? Ala dini, di atas agama. Apalagi di zaman sekarang ini, jemaah sekalian rahimakumullah, ya, sarana untuk mendapatkan, menyebarkan berbagai, ya, kesesatan, pemikiran, pemahaman, kemaksiatan sungguh sangat dimudahkan oleh Allah. Diuji oleh Allah Azza wa Jalla kita di zaman sekarang ini, dimudahkan sarana-sarana untuk bermaksiat agar Allah mengetahui siapa di antara hambanya yang betul-betul takut kepada Allah dalam kesendiriannya. Kita diuji, ya, berbeda dengan zaman-zaman yang manusia yang hidup sebelum kita. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, ya, memperhatikan kesucian hati dan keselamatan hati adalah perkara yang terbesar, perkara yang lebih utama dari perhatian kita kepada kesehatan fisik. Tapi kita melihat fenomena, melihat fakta kehidupan manusia, mana yang lebih diperhatikan dalam kehidupan mereka? Jawab yang jujur ya. Mana yang lebih diperhatikan? Sebelah kanan dulu, mana yang dalam pantauan, ya, atau dalam mungkin riset Bapak sekalian, diperhatikan mana yang lebih diperhatikan oleh manusia, hatinya atau fisiknya? Baik. Jawaban kelompok yang tengah ini, nah, fisik juga. Yang sebelah kiri, tapi kalau dari sana sebelah kanan, nah, sebelah kiri, mana yang lebih diperhatikan? Sepakat kita? Ya, itulah ijma kita ya semua ya. Nah, itulah kondisinya, fakta. Enggak perlu ada riset, enggak ada penelitian, itulah faktanya. Ya. Bahkan bila seorang sakit, ya, dia enggak mau datang kepada dokter-dokter umum, kecuali yang ekonominya mungkin yang apa, ya udah bismillah kan gitu. Enggak mau itu, sekecil seringan apapun mungkin sakitnya, enggak mau dokter umum. Ya. Kemana perginya? Spesialis. Spesialis ini dan itu semuanya. Penuh itu. Dan nunggunya antriannya berjam-jam itu. 3 jam, 4 jam. Nanti ketemu dokternya 5 menit selesai. Dan kita yakin banget itu udah. Kan begitu, ini resepnya begini-gini. Karena dokter pun tidak mau berlama-lama di sana, kan begitu. Rugi dong. Enggak mau dibantu cerita, oh kita konsul, enggak mau. Sakit apa, Pak? Ini selesai udah. Dicek ya, udah. Selesai, Pak. Udah. Kan begitu, selesai Bu. Ini resepnya, ini selesai. Iya kan? Mau kita membayar, ya. Begitu perhatian manusia kepada fisiknya. Tapi kalaupun ya itu sehat dia, apakah menjamin keselamatan dia? Tidak. Betapa banyak yang sehat, ya, tapi ternyata dia sedang sakit, bahkan dalam kondisi, ya, mati, sehingga banyak mayat-mayat yang berjalan dalam dunia nyata. Kok bisa mayat berjalan? Ini bahaya ini kalau udah dibangkitkan semua kan berjalan. Itulah kenyataannya. Kenapa Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya? Karena sesungguhnya kematian yang hakiki itu bukan kematian fisik, yaitu berpisahnya ruh dari jasad kita. Itulah kematian. Kalau ruh tidak mati. Nah, nanti di akhirat, ya, kematian itu diciptakan Allah dalam bentuk domba, diletakkan di antara neraka dan surga. Lalu Allah memanggil, wahai penghuni surga, lihatlah ini, tahukah kalian apa ini? Oh iya, ini kematian ini. Penghuni neraka begitu juga, tahukah kalian ini apa ini? Iya, itu kematian. Lalu disembelih di depan mereka. Itu hadis sahih. Kita yakini itu di akhirat Allah ciptakan
kematian yang namanya kematian dalam bentuk domba, kabshan, kemudian disembelih. Berarti mati, kematian mati. Ya. Setelah itu kata Allah, ya ahlal jannah, khuludun la mauta fi. Wahai penghuni surga, kalian kekal dalamnya selama-lamanya, enggak ada lagi kematian. Wahai ya ahlan nar, khuludun la mauta fi. Wahai ahlan nar, penduduk neraka, kekal kalian dalam selama-lamanya, udah enggak ada lagi kematian. Karena dalam surga tidak lagi ada kematian, dalam neraka tidak lagi kematian, kekal. Nasallallahu yaj'alna ahli jannah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami ya Allah penghuni surga ya Allah. Allahumma amin. Naam, hakadha. Begitulah dalam hadis sallallahu alaihi wasallam menyampaikan seperti itu. Nah, orang yang hatinya telah mati, kendati fisiknya hidup, itu bagaikan ya mayat yang berjalan. Karena sesungguhnya kematian yang hakiki, kematian hati yang tidak mengenal Allah, hati yang tidak mengenal kebenaran, hati yang tidak pernah berzikir kepada Allah, hati yang tidak selamat, hati yang bergelimang dengan berbagai dosa dan maksiat, sehingga menjadi ran, berkarat sebagaimana kata Allah, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tapi hati mereka telah berkarat, ditutupi oleh noda-noda dosa tadi disebabkan perbuatan mereka. Maka sebelum kematian yang hakiki itu terjadi dan menimpa diri kita, maka mari kita bergegas untuk menyelamatkan hati kita. Apalah arti kehidupan kesehatan fisik tapi hati sakit, kekayaan yang dimiliki, harta yang melimpah ruah, kekuasaan, tempat tinggal istana, tidak akan mendatangkan kebahagiaan, tidak akan mendatangkan kesuksesan yang hakiki. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, ya, perlu kita untuk memperhatikan hati kita semua, karena sesungguhnya kehidupan yang bahagia, kehidupan yang bahagia ya adalah kehidupan hati yang selamat. Dan bagaimana hati bisa selamat? Bagaimana hati bisa sehat? Maka ada ungkapan yang sangat bagus sekali oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa. Ada kitab yang bagus ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang judulnya Ad-Da'u wad-Dawa, artinya penyakit dan obatnya. Jadi maksud penyakit di sini penyakit jiwa dan bagaimana obatnya. Maka Imam Ibnu Qayyim beliau adalah spesialis penyakit jiwa, dan beliau juga menguasai ya kesehatan secara medis juga. Beliau menulis tentang kitab bagaimana Tibbun Nabawi ya. Nah, teori medis sesuai dengan ya Nabi disebutkan. Tapi beliau tatkala berbicara tentang masalah hati ya, dan memberikan bagaimana resep-resep untuk ya penyembuhan penyakit tersebut, dalam banyak karya tulis beliau dan secara khusus dalam kitab yang disebutkan tadi Ad-Da'u wad-Dawa ya, yaitu judulnya apa? Ad-Da'u wad-Dawa, yang artinya penyakit dan obatnya. Penyakit itu dosa, maksiat dan yang lain itu penyakit. Obatnya apa? Disebutkan oleh beliau. Dalam kitab tersebut disebutkan bahaya dari dosa. Begitu banyak sekali disebutkan tentang bahaya dari dosa ya. Di antaranya yaitu akan menjadikan hati tersebut ya menjadi rusak, hati menjadi mati ya, hati akan mengkristal, hati akan berkarat waliyazubillah, sehingga sulit untuk dimasuki oleh kebaikan, sulit untuk menerima nasihat ya, sulit untuk khusyuk. Kenapa? Hati telah menjadi keras, mengkristal disebabkan noda-noda dosa tadi. Nah, oleh karena itu kata beliau, tidak ada masalah ya, anak akan bacakan redaksi aslinya bahasa Arabnya biar kita semakin cinta kepada bahasa Arab. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik.
Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ini, wala taqarrul ain wa yahda'ul qalb. Tidak akan mungkin pandangan mata kita ini semakin sejuk, bahagia, dan hati semakin tenang. Yahda'ul qalb. Wala tatma'innun nafs. Tidak akan mungkin jiwa merasa aman, ketenangan, kebahagiaan, ketenteraman. Illa bi ilahiha wa ma'budiha alladhi huwa haq. Kecuali bila apa? Bersama ilahiha yang diibadati, wa ma'budiha yang ditaati, diibadati, yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati bila jauh dari Allah tidak akan pernah merasa tenang. Hati bila jauh dari Allah tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Hati bila jauh dari Allah tidak pernah pandangan mata kita semakin sejuk dan tenang, akan gelisah. Dan terlihat dari ekspresi wajah seseorang, ya, hidup dalam kebingungan, kegundaan, kegalauan, kan begitu? Soalnya ketakutan, kesedihan. Kenapa? Dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal Allah. Jauh dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tak berzikir. Ya. Padahal gizinya, suplemen hati itu adalah zikir, qiraatul Quran. Mengenal Allah Azza wa Jalla dengan keagungan-keagungan, kemuliaannya, kesempurnaannya, Asmaul Husna wa Sifatul Ula. Dari sini, ya, tampak bagi kita pentingnya kita belajar mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Man Rabbuna? Allah. Siapa Allah Rabbuna? Yang memiliki Asmaul Husna, seluruh nama-nama kebaikan, nama-nama yang terindah, dan sifat-sifat yang sempurna. Dari situ akan kenal pada Allah, keagungannya, kemuliaannya, keperkasaannya, keindahannya, kebaikannya, kemuliaannya. Semakin bertambah cinta kepada Allah, hati semakin dekat kepada Allah. Bila disebut nama Allah, mata meneteskan air mata. Rindu dia kepada Allah, cinta dia kepada Allah. Kenapa tidak? Seluruh keindahan, kemuliaan ada pada diri Allah. Seluruh kebaikan datang dari Allah. Dan siapa yang tidak cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya? Ada yang tidak senang? Bahkan fitrah manusia itu mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Sementara kebaikan diberikan seseorang pada kita, sumbernya dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Sekarang adakah kebaikan yang ada pada diri kita, yang kita nikmati, yang kita rasakan, kita pakai, kita tunggangi dan yang lainnya? Apakah semua nikmat itu, atau semua nikmat itu sumbernya dari siapa? Siapa yang memudahkan? Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka kata Imam Nuki, wa kullu ma'mudin siwa batil, dan seluruh peribadatan kepada selain Allah atau sembahan selain Allah adalah batil. Fa inna tiban nafsi wa surural qalbi, sesungguhnya kebaikan jiwa dan kegembiraan hati, wa farahu, farah juga kegembiraan, wa ladzatahu, dan kelezatan yang ada yang dirasakan dalam hati tersebut, wa ibtihajahu, dan kesenangannya, wa tuma'ninatahu, ketenangannya, wa insyirahu, lapangnya hati tersebut, wa nurahu, dan cahayanya, wa sa'atahu, dan keluasannya, wa afiyatahu, dan keselamatannya, minasyahawati al-muharramah, dari syahwat-syahwat yang diharamkan, wa syubuhatil batilah, dari syubhat-syubhat yang batil, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Huwa na'imu alal haqiqah, itulah kenikmatan yang hakiki, yang sesungguhnya. Wallahi, itulah surga dunia. Itulah hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Nah, wala nisbata li na'imil badan ilaihi, dan tidak ada perbandingan sama sekali dengan kenikmatan badan yang dirasakan, kelezatan yang sesaat. Betul, kita tidak memungkiri kelezatan yang dirasakan oleh fisik kita itu sesaat. Kelezatan dari harta, kedudukan, kan begitu? Nah, istri, anak, dunia, semua, transportasi, istana, dan yang lainnya. Ada rasa kelezatan, kesenangan. Tapi tidak sebanding jemaah dengan kelezatan, kenikmatan yang dirasakan oleh hati yang
bersemi dengan cinta kepada Allah yang selamat tadi. Enggak ada sama sekali perbandingannya. Maka sesungguhnya nikmat keselamatan atau nikmat yang hakiki, kelezatan yang sesungguhnya adalah kelezatan yang dirasakan oleh hati dan jiwa seorang hamba. Naam. Kemudian beliau melanjutkan, wa ayyu ladzatin wa na'imin fid dunya atyab min birril qalbi wa salamatis sadr wa ma'rifatir rabbi ta'ala wa mahabbatihi wal amal ala muwafaqatihi. Adakah kelezatan dan kenikmatan di dunia ini yang lebih baik daripada kesolehan hati, kebaikan hati dan keselamatan jiwa, dan mengenal Allah tabaraka wa ta'ala, mencintainya dan beramal untuk atau sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah? Adakah kenikmatan yang lebih zat dari itu? Mengenal Allah. Sudahkah kita kenal kepada Allah, jemaah? Pertanyaan mungkin simpel sekali, tapi jawabannya membutuhkan renungan. Enggak bisa dijawab sesaat ini, jemaah. Membutuhkan renungan. Iya. Sudahkah kita kenal kepada Allah? Ana juga tidak ingin jawaban jemaah, ya, spontanitas sekarang ini, tapi silakan nanti bawa pulang pertanyaan tersebut, PR masing-masing di rumah, jawab. Ya, dengan kondisi masing-masing, jangan contek. Yang enggak sama yang kita hadapi, masing-masing kita menghadapi kondisi yang berbeda. Maka jawabannya pasti tidak akan sama, jemaah. Sahih? Silakan. Gimana kenal kepada Allah? Ya. Nah, ini butuh renungan. Kalaupun ini jadikan sebagai renungan akhir tahun, ya silakan istilahkan renungan akhir tahun, ya. Tapi sesungguhnya renungan itu ya awal tahun, akhir tahun, pertengahan tahun, ya. Bukan dengan pergantian tahun kita merenung, ya, tidak seperti itu. Setiap kita merenung, bertafakkur tentang hakikat diri kita. Naam. Tayyib. Kemudian, wahal al-aisyu fil haqiqah ila aisyul qalbi salim. Bukankah ya kehidupan yang sesungguhnya, kata beliau, adalah kehidupan hati yang selamat? Wallah, demi Allah, itulah sesungguhnya kehidupan hati yang selamat. Ya, qalbun salim. Kemudian beliau menyebutkan tentang ya Nabi Ibrahim tadi, ya, dipuji oleh Allah, dan sungguh Allah telah memuji kekasihnya tentang ya keselamatan hatinya itu Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian ayat yang kita bacakan tadi, Naam wa inna min syi'atihi la Ibrahim, Naam idz jaa rabbahu biqalbin salim. Sesungguhnya dari pengikut Nabi Nuh tersebut adalah Ibrahim, dan tatkala datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Begitu juga Allah menyebutkan ya tentang hati yang selamat tersebut, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak lagi bermanfaat ya harta, keturunan, kecuali ya orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Kemudian beliau melanjutkan, jemaah, ya, sengaja ana baca perkataan Imam Ibnu Qayyim ini karena ini khulasah, kesimpulan. Nah, ana tidak mendapatkan tatkala membaca tentang masalah qalbun salim seperti penjelasan beliau. Beliau memang spesialis, dokter jiwa. Nah, tadi kalau kita sakit sisi kita, kemana kita pergi? Spesialis. Kan begitu? Nah, sekarang kita alhamdulillah mendapatkan spesialis. Kendati beliau telah diwafatkan oleh Allah, ya, ratusan tahun sebelum, tapi alhamdulillah teori dan resep tetap tertulis. Ya, sekarang Imam Ibnu Qayyim memberikan resep kepada kita. Nah, kita berkonsultasi, ya, lewat apa? Buku-buku beliau, karya tulis beliau. Karena orang yang spesialis. Ya, jangan ya datang kepada ya orang-orang yang tidak jelas ya keilmuannya, keahliannya. Malah nanti dikasih apa? Resep yang ya bisa merusak, bahkan bisa ya membunuh, kan begitu. Nah, ini resepnya Ibnu Qayyim. Beliau menjelaskan, ya, apa kata beliau? Wal qalbus salim. Ini ya topik kita, pembahasan kita, ya, pembahasan utamanya wal qalbus salim, kata beliau, hati yang selamat itu, hati yang sehat itu, huwallazi salima minasyirki
Hati yang selamat dari kesyirikan. Karena syirik adalah dosa yang paling besar. Baik syirik yang besar, akbar, yang mengeluarkan dari Islam, atau syirik kecil, ya, syirkun asghar, seperti riya, sum'ah, beramal tapi diperdengarkan, dipublikasikan kepada orang, ya, agar mendapatkan pujian. Beramal bukan karena Allah, riya. Berinfak, ingin dikatakan sebagai orang dermawan, dipuji oleh manusia, ya. Berinfak, membantu untuk mendapatkan suara misalnya, kan gitu, ya. Lagi di zaman-zaman, di tahun-tahun politik, nah itu Masya Allah itu, ya, bantuan-bantuan yang di sana sini, tapi bukan lillah, liriasah, untuk kedudukan. Taib, beramal riya, maka ditolak oleh Allah. Itu penyakit, jemaah. Tidak ada penyakit yang lebih dahsyat yang akan merusak hati, yang akan menodai hati daripada kesyirikan. Allah menamakan kezaliman yang besar. Tatkala seorang mendapatkan ancaman, kesulitan dalam hidup, lalu dia meminta kepada selain Allah, dia telah memalingkan hatinya kepada makhluk yang lemah yang tidak akan bisa mendatangkan kebaikan baginya. Adakah yang lebih besar dari suatu kemungkaran yang merusak hatinya tatkala dia memalingkan hatinya kepada selain Allah? Adakah kerusakan lebih besar? Kebaikan yang paling utama, kebaikan yang terbesar, tatkala hati kita terpaut kepada Allah, tawakal kepada Allah, meminta kepada Allah, mengharap kepada Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, khusyuk kepada Allah. Itulah tauhid, jemaah. Yang kesimpulannya, hidup kita diwakafkan semuanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, untuk siapa? Lillah rabbil alamin. La syarika lah, enggak ada kesyirikan, enggak ada sekutu. Wa bidzalika umirt wa ana awwalul muslimin. Sungguhnya salatku, penyembelianku, hidupku, matiku lillah, mengabdi kepada Allah. Ya. Itulah keikhlasan tadi. Ya. Kemudian la syarikalah, tidak ada sekutu, tidak ada kesyirikan dalam hal itu. Kita beribadah, salat lillah, berinfak lillah, bukan untuk dipuji, berjihad bukan untuk dikatakan sebagai pahlawan, ya, pemberani, menuntut ilmu kan dikatakan sebagai orang yang alim dan seterusnya. Tidak, tapi lillah, yang selamat dari kesyirikan. Naam. Maka perhatikan hati kita semua. Sudahkah hati ini hanya tulus lillah, atau di sana ada noda-noda kesyirikan? Ya, hati-hati. Riya itu sulit terdeteksi, jemaah. Diberikan perumpamaan oleh Nabi, riya yaitu beramal untuk dilihat, untuk dipuji, untuk disanjung. Nah, pujian itu sangat sulit untuk diketahui, sulit untuk terdeteksi. Kenapa? Umpamakan oleh Nabi seperti seekor semut yang hitam, berjalan di atas batu yang hitam di malam gelap gulita. Ada yang bisa melihat? Ada yang mampu untuk mengetahui semut sedang berjalan di atas batu yang hitam? Semutnya hitam, Pak, bukan semut putih, semut hitam. Tidak ada semut yang putih, ya, tidak ada kan? Semut merah ada, ya. Di batu yang hitam, di malam gelap gulita. Sungguh tidak bisa terdeteksi. Lalu kata para sahabat, lalu bagaimana kita bisa selamat ya Rasulullah? Ucapkan doa. Apa doanya Bapak sekalian? Udah hafal ya? Doa untuk selamat dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu doanya. Diulangi. Udah hafal semua?
Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik yang aku ketahui, aku sadari, dan memohon keampunan ya kepadamu ya Allah dari syirik yang tidak aku ketahui, karena sangat tersembunyi ya. Nah, ini yang harus kita waspadai dan kita perhatikan. Hati tidak akan mungkin bersih selamat selama di sana ada noda-noda kesyirikan besar dan kecilnya. Al-ghil wal hasad wal hiqd ya, kedengkian, hasad, dengki ya, itu semua adalah penyakit hati. Itu semua dibersihkan dari hati kita. Jangan ada yang hasad, jangan ada yang dengki, kan begitu. Wasyuh wal kibr. Syuh itu kekikiran, bakhil. Wal kibr, sombong. Wa hubbud dunya war riasa, ambisi, cinta dunia dan kedudukan. Bagaimana tidak sakit hatinya ya. Ambisi untuk dunia, harta, tahta, kan begitu. Itu yang terjadi. Hatinya rusak, hatinya akan ternodai. Nah, fasalima, maka hati yang selamat itu fasalima min kulli afatin tub'iduhu minallah. Hati yang selamat itu hati yang bersih, yang selamat dari setiap penyakit ya, yang akan menjauhkan hati itu dari Allah. Itu hati yang selamat. Dan banyak penyakit-penyakit hati yang harus kita kenali ya, banyak. Yang terbesar tadi ya ini syirik besar dan kecilnya, kemunafikan, nifaq, baik nifaq ya tentu yang mengeluarkan dari Islam, nifaq yang i'tiqadi yang berupa keyakinan ya. Kemudian kedengkian, hasad, dengki ya, sombong, angkuh, dan cinta dunia ya. Kedudukan ya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, fasalima min kulli afatin tub'iduhu min Allah. Dia selamat dari seluruh penyakit ya, atau kejelekan yang akan menjauhkan dari Allah. Kenapa? Setiap hati tersebut ya atau dinodai oleh setiap penyakit, maka semakin jauh hati itu dari Allah. Semakin bersih, semakin dekat kepada Allah. Naam. Itu yang harus diperhatikan jemaah sekalian rahimakumullah. Fasalima min kulli syubhatin tu'aridu khabarah. Ini diantara penyakit yang mungkin bisa dikatakan yang paling kronis ini ya. Maka hati yang selamat dari setiap syubhat yang bertentangan dengan berita-berita yang datang dari Allah dan Rasulnya, kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya. Dan biasanya ya, yang dimaksud syubhat di sini adalah seluruh pemahaman, pemikiran, ideologi ya, dan berbagai keyakinan, akidah, pemahaman, pemikiran yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ini adalah penyakit. Naam, dia akan merusak ya, syubhat itu akan merusak otak kita, pemahaman kita. Begitu pemahamannya rusak, itu akan tertransfer secara otomatis pada hatinya, rusak hatinya, sehingga dia memiliki persepsi yang negatif dan hatinya akan meyakini sesuatu yang negatif juga. Karena antara hati dan akal memiliki ya koneksi yang tidak bisa dipisahkan, atau ya hubungan tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam Al-Quran ya sering dikatakan al-aql itu adalah bukan sekadar organ tubuh kita, ada otaknya, bukan, tapi adalah hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka memiliki hati yang tidak memahami. Naam. Baik. Kemudian ini yang pertama, syubhat. Berarti kita harus menjaga
pemikiran kita, hati kita dari berbagai syubhat-syubhat dan seluruh yang menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang berlandaskan Al-Quran dan sunnah, itu masuk ke dalam perkara syubhat. Jadi seluruh pemikiran-pemikiran sekte yang 72 tadi yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat, itu masuk ke dalam syubhat-syubhat. Nah, pemikiran yang menyimpang. Maka kewajiban kita untuk belajar akidah ahli-sunnah yang benar. Akidah ahli-sunnah, belajar tauhid, keimanan, ya, berlandaskan Al-Quran dan sunnah untuk membentengi diri kita dari berbagai syubhat-syubhat tadi. Yang kedua, wa min kulli syahwatin tu'aridu amrah, yaitu selamat, hati yang selamat dari syahwat nafsu yang bertentangan dengan perintah Allah. Karena syahwat nafsu akan menggiring seorang terjerumus dalam perbuatan maksiat, dosa, dan itu akan langsung merusak hatinya, keinginan baiknya, nah, azimahnya, iradahnya, keinginannya. Nah, ini yang kedua. Kemudian kata beliau, wasalima min kulli iradatin tuzahimu muradah, dan selamat dari setiap keinginan yang tuzahim murad Allah, yang menyertai keinginan-keinginan atau apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi setiap iradah yang ada keinginan-keinginan dalam hati yang itu bertentangan dengan keinginan Allah dan Rasulnya, itu termasuk penyakit. Artinya segala keinginan-keinginan yang negatif. Nah, keinginan yang tidak baik. Nah, karena Allah hanya menginginkan yang baik, maka kita harus betul-betul di dalam hati ditanamkan bahwa kita hanya menginginkan kebaikan yang sesuai dengan apa? Keinginan Allah dan Rasulnya, bukan keinginan hawa nafsu kita. Karena terkadang sebagian dia menginginkan sesuatu betul menurut keinginan hati dan jiwanya, keinginan jiwanya, dalam pandangan dia ini suatu hal yang positif, tapi ternyata dalam pandangan Allah Azza wa Jalla itu bukan yang positif, bukan yang baik. Maka itu akan berbahaya, akan merusak hati. Taib. Kemudian wasalima min kulli qati'in yaqta'u 'anillah, dan selamat dari setiap sesuatu yang akan memutus hati tadi dari Allah. Karena hati apabila terkontaminasi oleh penyakit itu akan terputus dari Allah. Jika tidak terputus, akan menjauhkan hati tersebut dari Allah. Jadi setiap ada penyakit hati itu akan membendung, menghambat. Semakin banyak penyakitnya, semakin besar hambatan tadi. Sehingga begitu semakin besar hambatan, dia semakin jauh. Tapi bila berbagai syubhat, syahwat, nafsu, dan juga keinginan-keinginan yang tidak baik tadi dibersihkan dari hati, maka dia semakin dekat kepada Allah. Hati akan selalu termotivasi untuk terus bergegas, bergerak, untuk melaju, berlomba-lomba, untuk bersegera untuk apa? Mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Taib. Kemudian, fahadha, kata beliau, al-qalbus salim fi jannatin muajjalah. Hati yang selamat ini, kata Imam Ibnu Qayyim, sungguh dia berada di dalam surga dunia ini. Surga yang disegerakan Allah baginya di dunia ini. Fid dunia, di dunia ini. Dan dia juga akan berada dalam surga kenikmatan fil barzakh, di alam barzakh. Kita mengatakan alam barzakh, alam antara kehidupan dunia dan akhirat. Alam barzakh, pertengahan. Dan semua kita akan melewati hal itu, akan melalui hal itu. Maka seorang yang memiliki hati selamat, dia berada dalam kenikmatan. Sehingga begitu dia ditanya, "Man rabbuk?" Allah. Rabbuk maksudnya Rabb yang engkau ibadati, ditaati, diagungkan, dicintai di dunia siapa? Allah.
Man nabiyyuk Muhammad, yang kamu ikuti. Nabi yang maksudnya yang diikuti Muhammad, yang diteladani, yang dijadikan sebagai uswah, sebagai pedoman, sebagai imam, sebagai panduan Rasulullah. Man dinuk, agamamu, Islam. Islam yang menjadi pegangan hidupnya, yang dia laksanakan, yang dia ikuti ajarannya. Nah, bukan hanya sekadar menghafal. Karena kalaupun sekarang ditanya, semua insyaAllah lulus, ya, berhasil menjawab. Tapi tidak semua yang bisa menjawab, menulis dalam lembaran jawaban saat ini akan bisa menjawab di alam barzakh. Karena jawabannya di alam barzakh bukan lagi dengan tulisan dan hafalan di dunia, tapi adalah buah dari pengamalan terhadap jawaban yang ada di dunia. Kalau diamalkan, bisa menjawab. Buktinya apa? Orang-orang munafikin di akhirat kelak, di alam barzakh ditanya, dia tidak bisa menjawab, hanya membuka mulut sembari berteriak, la adri, sami'atun nas yaqul faqultu. Dahulu di dunia saya mendengar manusia mengucapkan jawaban yang sama, ucapan yang sama. Tapi apakah orang munafikin mengamalkan? Tidak. Munafik mengucapkan dengan lisan. Mendengar para sahabat mengucapkan dengan lisan, mereka ucapkan juga asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasul, tapi mereka bukanlah seorang mukmin. Ya, sehingga tempatnya di neraka, di kerak-kerak api neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Mereka mendengar. Jadi enggak cukup hanya mendengar, seruan kebenaran harus diikuti. Nah, harus diikuti, dilaksanakan. Nah, baru bisa menjawab. Jadi dia seorang hati yang selamat tadi berada dalam surga kenikmatan di alam barzakh. Kemudian tentunya di dalam surga di akhirat kelak pada hari kiamat. Kemudian Imam Ibnu Qayyim memberikan satu kesimpulan. Ya, kesimpulannya. Masya Allah. Nah, jadi ini air minum. Jasad kita, fisik kita butuh minum. Ya. Jika tidak minum akan terjadi kegersangan. Sahih? Begitu juga hati kita butuh minum. Ya. Allah turunkan hujan, turunkan bumi sehingga bumi menjadi hidup. Yang sebelumnya gersang, kering, hampir mati. Kan begitu? Tanaman tidak tumbuh, gersang. Begitu turun hujan dari langit, bumi menjadi hidup. Tumbuh-tumbuhan hidup, ya, berbuah. Sama halnya sebagaimana fisik kita seperti sekarang, ya, boleh diminum, ya, ya, menghilangkan dahaga. Tapi hati kita juga dahaga. Bismillah. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Ya, alhamdulillah. Hilang rasa dahaga jemaah. Tapi hilangnya rasa dahaga yang kita rasakan, apakah hilang dahaga hati kita? Panasnya hati, gelisahnya hati, enggak hilang. Kecuali bila ya Allah turunkan dari langit, sebagaimana hujan turunkan dari langit, juga wahyu, cahaya diturunkan juga dari Allah. Apa itu? Ilmu, Al-Quran, zikir. Itu membuat hati kita menghilangkan dahaga dan rasa panas yang ada di hati tadi. Kesejukan, ketenangan, ketenteraman hanya dengan ilmu, dengan qiraatul Quran. Dengan ilmu jemaah, dengan baca Al-Quran, dengan zikir kepada Allah. Karena itulah minumannya, itulah gizinya, itulah suplemennya. Nah, maka jangan pernah bosan, malas menghadiri majelis ilmu, melangkahkan kaki majelis ilmu. Satu langkahkan kaki bernilai ibadah. Nah, apalagi duduk di dalamnya. Dalam hadis Nabi mengatakan, ya, apabila satu kaum berkumpul di majelis di rumah Allah, membaca Al-Quran, mempelajari ilmu, maka dinaungi oleh para malaikat. Turun sakinah. Ada yang gelisah sekarang jemaah? Kalau yang gelisah, jangan-jangan niatnya dah salah, melangkahkan kaki ke sini, terpaksa kan begitu. Insya Allah nggak ada yang terpaksa. Senang semua ini, gembira semua, kan? Ya. Dari senyum-senyumnya, masya Allah, ya luar biasa.
Inilah ketenangan yang tidak dirasakan oleh orang yang memiliki kekayaan yang melimpah ruah. Ada ketenangan yang sulit diungkapkan, tapi hanya bisa dirasakan. Tidak bisa diungkapkan, memang dirasakan. Nah, tapi jemaah sekalian rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim memberikan satu kesimpulan. Ya, mudah-mudahan ini yang mengakhiri pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Apa kesimpulannya kata Imam Ibnu Qayyim? Ya. Dan kalau jemaah sekalian ingin mencari penjelasan seperti ini tidak ditemukan kecuali dalam perkataan Imam Ibnu Qayyim. Makanya, mudah-mudahan apa yang dibaca ini bermanfaat bagi kita semua. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa la tatimmu salamatuhu mutlaqan hatta yaslama min khamsati asya. Tidak akan sempurna keselamatan hati ya secara mutlak. Tidak akan sempurna kecuali bila selamat dari 5 perkara, 5 penyakit. Yang ini yang paling berbahaya. 5 virus yang mematikan. Ya. Satu saja ada pada diri udah membuat hati bisa mati. Apalagi bila 5 penyakit tersebut berkumpul. Itu nggak bisa divaksin itu jemaah. Nggak ketemu vaksinnya itu. Kecuali hanya 1. Ya. Bila Allah menghendaki penyakit tersebut diangkat tapi dengan usaha seorang hamba. Nah, taib. Apa itu 5 perkara tadi? Kata beliau, min syirkin yunaqidut tauhid, kesyirikan. Ini tadi kita sampaikan, ya, pembahasan sebelumnya, kesyirikan besar dan kecilnya yang bertentangan dengan tauhid. Yang bertentangan dengan tauhid. Nah, ini pembahasan luas nih jemaah. Masalah tauhid apa itu maksudnya, masalah syirik. Ini sepertinya ya enggak cukup. Jelas enggak cukup nih kajian hanya 1 sesi ini kan begitu, enggak cukup itu. Nah, mudah-mudahan lain waktu insyaallah ya. Taib. Kenapa? Udah melihat jam semua ya? Ana udah jadi curiga ini. Jemaah pada udah melihat jam semua ini. Udah apa ya? Kelebihan waktunya? Hah? Belum ya? Taib. Ya. Ini kesimpulan Imam Ibnu Qayyim. Mudah-mudahan selesai ini ya. Kesimpulan kan biasanya kalau dalam penulisan ada khotimah. Kesimpulan kan begitu ya. Hasilnya. Ini kesimpulannya. Nah, setelah itu baru nanti alhamdulillahirabbil alamin ya. Selesai. Kesimpulannya jemaah, hati yang selamat itu kata Imam Ibnu Qayyim tidak akan mungkin sempurna keselamatannya sampai hati itu selamat dari 5 perkara. Dicatat baik-baik. Kalau tidak dicatat dipahami. Nanti di rumah bisa dicatat. Kenapa? Karena memori kita ada banyak terkontaminasi atau terkena virus. Di hafalannya udah lemah. Kalau enggak dicatat, begitu udah keluar dari pintu, udah keluar juga semuanya. Nah, maka butuh catatan. Yang pertama, syirk yunaqidut tauhid, kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Ya. Syirik ini penyakit yang paling berbahaya, yang mematikan, yang melumpuhkan. Karena syirik itu dosa yang paling besar dan Allah hanya menerima tauhid, dan bila amalan telah tercampuri ternoda dengan syirik maka tidak ada gunanya, ditolak oleh Allah. Dan perlu diperhatikan, kenapa seseorang menyembah dia selain Allah, menyelewengkan, karena bermula dari keyakinan yang salah di hatinya. Karena mustahil dia melakukan sesuatu menyembah selain Allah kalau dia tidak memiliki keyakinan. Tatkala dia meyakinan ada suatu selain Allah yang bisa mendatangkan keberkahan, kemaslahatan, kebaikan, menjaga dan seterusnya, menguntungkan, maka lalu anggota badannya melakukan, bereaksi untuk membuat berkhidmat, mengabdi kepada sesuatu yang diyakini tadi. Maka keyakinan awalnya dari sini. Tapi tatkala kita meyakini Allah Rabbul Alamin, segala kebaikan di tangan Allah, ya, Allah menghendaki, apabila Allah menghendaki terjadi. Bila Allah tidak menghendaki tidak terjadi. Semua kebaikan, siapa yang terjerumus, terjatuh ke dalam kesulitan, Allah yang menyingkapnya. Siapa yang mengabulkan doa Allah, siapa yang memaafkan kesalahan Allah.
Siapa yang merahmati Allah? Semua kebaikan di tangan Allah. Itu yang kita yakini, itu tauhid. Maka dalam berdoa kita hanya mengharap kepada Allah. Kita hanya sujud kepada Allah. Nah, maka begitu syirik ada, maka akan merusak hati tadi. Akan melenceng. Ya, bercabang-cabang. Karena syirik itu kan sekutu. Banyak berarti. Kalau tauhid hanya satu. Satu. Kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Qul huwallahu ahad. Innama ilahukum ilahun wahid. Kan begitu. La ilaha illallah. Nah, ini yang pertama. Jadi virus yang pertama apa? Syirik. Apa vaksinnya? Tauhid. Jadi Imam Ibnu Qayyim memberikan kesimpulan. Ini penyakitnya, ini obatnya. Penyakitnya syirik, obatnya apa? Tauhid. Apa itu tauhid? Itu tadi penghambaan diri secara totalitas lahir batin pada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyamati lillahi rabbil alamin. Itulah tauhid. Berserah diri kepada Allah secara totalitas. Ya, lahir batin. Nah, itu yang kita ucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Allah yang hanya kami ibadati, dan hanya kepada Engkau yang kami memohon pertolongan. Baik. Penyakit yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, wa bid'atin tukhalifus sunnah. Penyakit yang kedua yaitu penyakit bid'ah yang menyelisihi sunnah. Dan bid'ah tersebut dalam urusan agama jamaah. Ya, Anda ingin bertanya, mikrofon ini ada enggak di zaman Nabi? Ada zaman para sahabat? Ada zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik? Enggak ada. Bahkan sebelum 100 tahun yang lalu enggak ada ini. Betul? Bahkan 50 tahun yang sudah ada ini. Betul? Ada, udah ada. Udah ya. 100 tahun belum ada ya. Ada Harun. Antum udah berapa punya Harun? Hah? Taib. Belum ada. Taib. Baru kan? Suatu yang baru. Tapi boleh enggak? Kenapa? Nah, ini urusan dunia jemaah. Wasilah. Dengan mic ini, Masya Allah, di belakang bisa mendengar langsung. Wasilah, bukan tujuan. Dan juga berkaitan dengan urusan dunia. Ternyata bermanfaat, ya silakan, tidak ada masalah. Apalagi ini gadget kita semua, pesawat terbang, ya, Masya Allah, 8 jam sudah sampai ke Madinah atau Makkah. Dulu, Allahu Akbar, orang tua kita cerita, kakek anu bercerita, orang tua cerita bagaimana kakek berangkat ke haji. Wah, berapa? 6 bulan pulang pergi, dan itu pun belum tentu selamat kembalinya, tahu? Udah, yang penting perpisahan, kan begitu? Perpisahan udah. Kapal. Sekarang Masya Allah, bahkan setiap pekan mungkin ada yang umroh, ya kan? Udah. Subhanallah, dimudahkan. Itu namanya bid'ah hasanah dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan agama, akidah kita, ibadah kita, akhlak, enggak ada lagi yang baru jamaah. Enggak ada lagi yang baru. Nah, seluruh bentuk pemahaman akidah, keyakinan yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah yang telah disepakati oleh sahabat Nabi, setiap peribadatan yang tidak ada landasannya dalam Sunnah Nabi, dalam Al-Quran dan Sunnah, yang tidak pernah diamalkan sahabat yang hidup bersama Rasul, perilaku akhlak yang tidak ada juga di zaman mereka, lalu muncul di zaman-zaman belakangan ini. Nah, itulah yang namanya bid'ah, suatu yang baru tadi. Ya. Dan itu jelas penyakit jemaah. Kenapa? Karena apabila itu dilakukan, dan itu yang lebih disenangi, itu yang lebih digemari, yang lebih disukai. Kesukaan itu datangnya dari mana? Dari hati kan? Nah, apabila itu terus menerus dilakukan, akan tertanam, terpatri di hatinya bahwa keyakinan bahwa ini suatu kebaikan. Masa saya akan tinggalkan? Sahih jemaah? Taib, Anda ingin bertanya, kita jujur saja, terlepas dari berbagai, kita tidak ingin menuding ya satu kelompok dan yang lainnya, tidak. Tapi faktanya, realitanya, tatkala seorang melakukan suatu ibadah, satu kebaikan,
Berarti dia meyakini sesuatu yang baik mendekatkan diri kepada Allah. Mungkinkah dia mungkinkah dia akan mengatakan saya bertobat dari kebaikan? Hah? Pernah ada yang mengatakan, udah saya sekarang udah kapok ini bertobat dari kebaikan gitu? Enggak ada jemaah. Orang bertobat dari apa? Dari kejahatan, dari kejelekan, dari dosa. Nah, pelaku bid'ah itu dia meyakini suatu kebaikan. Maka tidak akan pernah terbesit dalam hatinya ingin meninggalkan hal itu. Sementara yang dia lakukan bukanlah yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Itu penyakit. Itu yang merusak hatinya. Maka apa yang muncul? Muncul reaksinya. Efeknya kenapa? Begitu diajak pada kebaikan tadi, dia menganggap itu bukan suatu kebaikan. Dia membencinya, memprovokasi, dan mengerongrong dan menghalang manusia untuk mengikutinya. Ini penyakit atau tidak? Penyakit jemaah. Apabila dia terus-menerus seperti itu, dikhawatirkan dia meninggal dalam keadaan wal-iyazubillah su'ul khatimah. Penyakit. Apa obatnya? Resepnya kata Imam Ibnu Qayyim, ya harus mengikuti sunnah Nabi. Apa itu sunnah Nabi? Pedoman hidup Nabi, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, seluruh agama ini yang berlandaskan Al-Quran dan hadis beliau. Alaikum bisunnati, kata beliau. Ikutilah sunnahku. Kemudian di waktu yang sama, di hadis yang sama beliau mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, tinggalkan perkara-perkara yang baru dalam agama. Kemudian beliau menyebutkan apa hukumnya, apa istilahnya. Karena setiap perkara yang baru adalah muhdats. Setiap muhdats apa namanya? Rasul yang menamakan. Bid'ah, kata beliau. Bukan kita yang menamakan, bukan kita yang mengada-ngada istilah bid'ah itu. Nah, ini. Baik Jemaah. Tinggal berapa lagi? 3. Kita ringkas ya. Nggak jadi kesimpulan ini, malah ini jadi ya, jadi mensyarahan. Baik, kita simpulkan lah. Nah, kemudian yang ketiga, syahwatun tukhaliful amr. Penyakit yang ketiga, syahwat, nafsu, syahwat yang menyelisih perintah Allah. Hawa nafsu. Maka perbuatan dosa masih mulai dari syahwat tadi, keinginan. Ya, syahwat, nafsu. Dan itu yang dominan dalam diri kita. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Jiwa itu sungguh mengajak kepada kejelekan. Begitu sifatnya. Lalu kita harus berusaha menjadi jiwa mutmainnah yang tenang, jiwa yang tentram, beriman, beramal soleh dan taat kepada Allah. Ada jiwa sifat yang ketiga, lawwama, yang mencela. Fala uqsimu bin nafsil lawwama. Lawwama dinamakan mencela. Dia mencela pelaku apabila dia berbuat kejahatan, mencela. Kenapa kamu lakukan? Jangan dilakukan. Dia juga mencela tatkala ya melakukan kebaikan, tapi hanya kebaikan yang sangat ya sedikit. Seharusnya lebih bisa melakukan lebih banyak. Nah, dia cela. Nah, ini satu sisi positif dan satu sisi negatif. Tapi alhamdulillah masih itu baik. Harus ditingkatkan lagi menjadi jiwa mutmainnah yang cinta kepada iman, amal soleh, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, merasakan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Dengan apa? Dengan dekatnya jiwa tadi pada Allah Azza wa Jalla. Taib. Jadi intinya dengan syahwat terjumus kepada maksiat. Maksiat berarti bertentangan dengan perintah. Dan kemaksiatan itu ada 2 bentuknya. Melaksanakan atau mengerjakan yang terlarang, atau meninggalkan yang diperintahkan, itu maksiat. Nah, baik. Kemudian yang keempat ya, virus yang keempat, penyakit yang keempat, kata beliau, wa ghaflatin tunaqidud dzikr, kelalaian, ghaflah. Ini penyakit. Apabila seorang telah lalai dan mengikuti hawa nafsu, maka urusannya akan cerai-berai. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Allah melarang kita mengikuti wala tuti' man aghfalna qalbahu. Jangan engkau ikuti orang-orang yang telah kami jadikan hatinya lalai. Maka dengan kelalaian tadi, wattaba'a hawa, dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, sehingga urusannya, perkara hidupnya furuta. Apa furuta? Cerai-berai, berantakan jemaah.
Kalau sudah mengikuti hawa nafsu dan telah lalai dari zikir kepada Allah, hati jauh dari Allah, maka urusan akan berantakan. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata Allah, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Jangan menjadi orang yang lalai. Ingat kepada Allah di pagi dan petang hari. Berzikir kepada Allah, jangan jadi yang lalai. Karena kelalaian itulah yang membuat kebinasan umat-umat sebelumnya. Datang perintah, dilalaikan, dibiarkan, kemudian diazab oleh Allah. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, bagaimana kita tidak menjadi orang yang lalai? Ya, perbanyak zikir kepada Allah. Zikir ini amalan yang ringan tapi berat dilakukan oleh banyak manusia. Sahih? Sahih? Itu kenyataannya. Ringan, yang paling ringan zikir. Enggak perlu harus mengumpulkan berjuta-juta, puluhan juta, harus pergi ke Saudi Arabia, ke Makkah, Madinah berzikir sana. Enggak perlu. Di rumah kita, dalam perjalanan kita. Waktu nyetir juga bisa berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La ilaha illallah, astaghfirullah. Mungkin jemaah? Mungkin. Tapi kenapa kebanyakan kita lalai? Tidak membiasakan diri. Yang pertama. Apalagi? Karena tidak mendapatkan taufik dari Allah, bimbingan dari Allah. Kemudian juga karena tidak memahami kedudukan zikir. Makanya kata para ulama, sungguh merugi. Sungguh miskin sekali penduduk bumi ini, penduduk dunia ini, manusia ini. Dia tinggalkan dunia, tapi tidak pernah merasakan sesuatu yang paling lezat di permukaan bumi ini, dunia ini. Apa itu? Ditanya mereka, apa itu yang paling lezat di dunia ini? Ma'rifatullah wa qiraatul Quran wa dzikr. Yang paling lezat di dunia ini, ya, adalah membaca Al-Quran, mengenal Allah. Ya, kalau hati tidak kenal pada Allah, ini jelas celaka. Membaca Al-Quran dan zikir. Maka biasakan jemaah sekalian rahimakumullah, rutinitas harian kita penuh dengan zikir. Rasul di pagi hari, di petang hari berzikir, dalam setiap kondisi, dalam keadaan memuji Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. 4 kalimat yang ringan dalam ucapan, dalam sangat cintai Allah, sangat ya dicintai Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, semuanya ada dalam Al-Quran. 2 kalimat yang ringan, subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Doa pagi petang hari jangan lupa dibaca. Keluar rumah baca doa, masuk rumah baca doa, sebelum tidur baca doa, bangun tidur baca doa, mau makan, semua udah ada zikirnya. Jangan menjadi orang yang lalai. Na'am, wala takum minal ghafilin. Taib. Yang terakhir, yang kelima, na'am, wa hawan yunaqidut tajrid wal ikhlas. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Ya. Yang bertentangan dengan apa? Tajrid, yaitu loyalitas dalam mengikuti sunnah Nabi, ketulusan dalam mengikuti sunnah Nabi, dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Jadi kalau ghaflah, obatnya apa tadi? Zikir, banyak zikir. Ingat pada kematian, ingat pada nikmat-nikmat Allah. Kalau hawa nafsu, yang itu penyakit, dan dengan hawa nafsu kebenaran akan ditolak. Dan ingat jemaah sekalian rahimakumullah, setiap orang yang tidak menerima apa yang dibawa oleh Nabi SAW, maka pada hakikatnya dia adalah mengikuti hawa nafsu. Qala subhanahu, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka tidak mengijabahi, menerima ya seruanmu wahai Muhammad, apa yang kau bawa wahai Muhammad, maka mereka pada hakikatnya hanya mengikuti hawa nafsu. Para ulama mengatakan, maka setiap yang tidak menerima ajaran Rasulullah, maka dia pasti mengikuti hawa nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Mengikuti hawa nafsu akan ya merusak loyalitas kita dalam mencintai Rasul dan mengikuti sunnahnya, dan juga akan merusak ketulusan kita dalam berubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka obatnya apa? Ya, kembali kita memperbaiki hati, bagaimana kesungguhan dalam mengikuti Rasul, sunnah Nabi SAW, dan bagaimana ketulusan dia terus ditingkatkan. Nah, ini 5 penyakit yang akan merusak hati seorang. Inilah
kesimpulannya, ya, maka hati yang selamat dari kesyirikan, dari bid'ah, dari kelalaian, dari syahwat hawa nafsu, dari kelalaian dan dari hawa nafsu. Maka apa resepnya? Yang pertama tauhid untuk menyelamatkan dari syirik. Yang kedua sunnah untuk menyelamatkan dari bid'ah. Yang ketiga ketaatan kepada Allah untuk menyelamatkan dari kemaksiatan. Yang keempat obatnya apa? Resepnya apa? Zikir untuk menyelamatkan dari kelalaian. Dan yang kelima mengikuti Rasul, ya, dan ikhlas kepada Allah untuk menyelamatkan diri dari, ya, hawa nafsu. Itulah. Jadi kelima penyakit tersebut kata Imam Ibnu Qayyim itu sebagai benteng yang akan menghalang seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh jemaah sekalian rahimakumullah, kita sangat butuh pada pertolongan Allah Azza wa Jalla dalam memperbaiki hati kita. Oleh karena itu doa yang harus kita banyak ucapkan sebagaimana ajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Udah hafal semua ya doanya ya? Allahumma ati nafsi taqwa, ya Allah berikan kepada hatiku, jiwaku kesuciannya, keselamatannya. Ya. Wa zakkiha, sucikan ya Allah. Anta khairu man zakka, engkau lah zat yang hanya mampu mensucikan diri dan jiwa. Naam, anta wali wa maulaha, ya Allah engkau lah walinya, penolongnya, wa maulaha, dan juga yang membelanya. Nah, itu harus diucapkan jemaah sekalian rahimakumullah. Maka bila hati selamat, seorang akan, ya, selamat dan bahagia. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang telah suci dirinya, beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan merugi khaba man dassaha, yang menodainya. Dengan apa? Dengan berbagai penyakit hati tadi. Yang paling berbahaya, yang mematikan tadi adalah 5 penyakit tadi. Apa itu 5? Simpulan terakhir, 5 penyakit hati yang berbahaya: kesyirikan, bid'ah, kemaksiatan, kelalaian, hawa nafsu. Apa obatnya? Tauhid, sunnah, ketaatan kepada Allah, zikir, ittiba'us sunnah, dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bersih hatinya, suci jiwanya, selamat jiwanya, selamat hatinya, sehingga selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Ya. Tidak ada pertanyaan kan? Ada pertanyaan? Naam. Ya. Kalau tidak, ya kita cukupi sampai di sini. Enggak ada. Udah paham semua? Masya Allah. Ya, mungkin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz semuanya. Barakallahu fikum. Jadi dengan ini saya kesimpulan diri saya sendiri. Dulu almarhum ayah saya bilang, kalau waktu itu ada obatnya, watak itu obatnya sekarang hati. Subhanallah, Masya Allah. Itu kesimpulannya Pak ya? Betul Pak, betul sekali. Tadi apa istilahnya? Kalau wato. Oh batu, ya ya, ada obatnya. Di Jawa itu bilang wato. Oke, nah. Wato ada obatnya. Ya. Watak. Ini obatnya Pak, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya Pak. Ya, jadi tentunya, ya, kita tentunya memuji Allah Azza wa Jalla, dan juga kita, ya, mendoakan Imam Ibnu Qayyim yang memberikan resep ini kepada kita semua. Dan kalau dicari di buku lain tidak ketemu Pak. Saya ini mendapatkan resepnya di sini. Kita ada dakwah tadi. Saya baca-baca tentang masa tazkiyatun nufus, enggak dapat secara lengkap dan disimpulkan di sini. Ya, ada di kitab lain juga seperti Madarijus Salikin karya beliau juga, tapi di sini lebih lengkap penjelasannya. Nah, mudah-mudahan ini resepnya. Silakan resep ditulis sudah ya. Resepnya dibagikan kepada keluarga, kepada anak, semuanya bisa nanti dicoba, ya. Diramu itu semua sunnah, ya, tauhid, zikir. Nah, itu diramu semua, dinikmati. Luar biasa manis dan lezatnya itu. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, ya, mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jal, diberi pertolongan untuk berzikir, untuk beribadah,
dan mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك لسانا صادقا وقلبا سليما. اللهم إنا نسألك لسانا صادقا وقلبا سليما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.